PKS sentil Kaisang, Wali Kota Depok malah terbongkar bobroknya. Ya, setelah Gibran Raka Buming Raka terjun ke dalam politik dan berhasil terpilih menjadi Wali Kota Solo, sekarang giliran adiknya yang bernama Kaisang Pangarep juga ingin terjun ke dalam dunia perpolitikan dengan mengarah kepada kursi Wali Kota Depok. Pada awalnya dianggap tidak serius oleh banyak orang, namun demikian seiring dengan berjalannya waktu, serius daripada Kaisang mulai terlihat jelas. Presiden Joko Widodo telah memberikan restu, demikian juga sanak keluarganya. Dan belum lama ini terbukti keseriusan Kaisang datang melalui sebuah video di mana dia meminta restu dari masyarakat dan siap menjadi wali kota Depok. Ya, memang ada banyak orang yang bingung kenapa Kaisang Pangarep berani mau mendebut politik di kandang Partai Keadilan Sejahtera di Depok. Peluang kalahnya pun cukup besar karena PKS menguasai kota Depok lebih daripada 20 tahun lamanya. Dan umumnya orang yang awal-awal terjun ke dalam dunia perpolitikan pasti akan mengambil jalan yang lebih santai dan mudah. Namun demikian dalam kasus Kaisang, biasanya lebih mudah menang di Solo daripada di kota Depok. Depok sudah 20 tahun lebih dikuasai oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dan ya hasilnya gitu-gitu aja. Seolah PKS bangga menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di mana ada Partai Keadilan Sejahtera di situ tidak ada kemajuannya. Ya, beraninya Kaisang adalah merupakan secercah harapan bagi rakyat Depok yang stagnan di bawah pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, Partai Keadilan Sejahtera menanggapi daripada niat Kaisang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengusung Kaisang sebagai calon wali kota Depok pada periode mendatang. Ya, siapa juga orang waras yang mau diusung oleh PKS. Alasan PKS adalah karena Kaisang bukan warga Depok. Padahal sih sebetulnya mau nyalon di manapun di seluruh Indonesia boleh-boleh saja. Ya, Partai Keadilan Sejahtera lebih memprioritaskan orang asli Depok untuk dicalonkan sebagai calon wali kota Depok. Warga yang sudah lama tinggal di Depok mesti lebih paham dengan permasalahan di kota itu. Namun demikian yang berasal dari luar kota adalah sosok impor yang cuma mengandalkan popularitas dan tidak paham permasalahan kota Depok, demikian katanya. Padahal kalau mau jujur sih justru wali kota Depok yang sekarang malu-maluin karena lebih dikenal lewat karya lagu ketimbang hasil kerjanya. Waduh. Ya, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, bahkan telah memberikan sentilan buat wali kota Depok yang saat ini bernama M. Idris. Ya, dia mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak usah mempermasalahkan latar belakang orang yang mau diusung sebagai calon wali kota Depok. Latar belakang seseorang bukanlah menjadi suatu jaminan bahwa orang itu bisa sukses pemimpin. Dia menyebut M. Idris warga asli kota Depok. Namun demikian justru sering bikin kebijakan yang mensusahkan rakyatnya. Contohnya tiba-tiba secara sengaja menerapkan sistem satu arah di jalan menuju kediamannya karena merasa jalan itu sangat macet. Namun demikian banyak warga yang berkeberatan dengan kebijaksanaan itu. Selain itu, Wali Kota Idris juga pernah mau menggusur di SD Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya.
Namun demikian orang tua wali murid menolak dan bahkan terjadi keributan yang sangat luar biasa. Akhirnya hingga rencana penggusuran pun terbatalkan. Saya setuju dengan Nefriza yang mengatakan bahwa terlepas dari aspek popularitas Kaisang yang diyakini yang tak akan sekedar duduk-duduk manis di singgasana jika menjadi wali kota Depok. Kaisang memiliki sosok Jokowi yang dianggap banyak melakukan pembangunan secara masif. Namun demikian jika Kaisang dicap buruk, nama Joko Widodo akan menjadi pertaruhan. Dengan alasan demikian, Kaisang tidak akan mungkin terus berada di atas Menara Gading. Tentunya dia pasti akan turun ke warga masyarakat. Masih mending Kaisang yang muda dan lebih terbuka terhadap berbagai perubahan kehidupan yang sangat cepat dalam waktu ini ketimbang dengan wali kota dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, yang hanya bikin lagu untuk kota Depok. Untuk apa bikin lagu seperti itu dan minta diputar di acara besar pula? Mau saingan sama Susilo Bambang Yudhoyono ya? Kalau begitu sih lebih baik ikutan saja acara American Got Talent supaya bisa viral. Ya, warga sih tidak butuh pemimpin yang bikin lagu-lagu karena lagu tidak akan mengurangi permasalahan kota. Ada orang luar yang akan ikut di dalam pemilu kada di kota Depok. Partai Keadilan Sejahtera langsung kabur. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera mulai menjual sebuah narasi bahwa warga asli dan pendatang. PKS saat ini sedang panas dingin dihajar oleh track record kadernya sendiri yang tak berkualitas. Diberikan suatu kesempatan sampai 4 periode memimpin, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk bisa mengumpulkan berbagai macam prestasi yang membanggakan. Namun demikian, yang terjadi adalah sebaliknya. Kota Depok ketinggalan jauh dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. PKS tak mau mengakui dan masih merasa paling benar. Mereka mau menutupi kebobrokannya dengan narasi warga asli dan warga impor. Nah, kalau begitu kita tanya saja kepada Partai Keadilan Sejahtera. Kalau Pilpres bagaimana? Lebih baik presiden warga Indonesia asli atau yang impor? PKS sih pasti pura-pura tidak mendengar karena mereka itu memang munaroh. Munafik. Bagaimana menurut Anda? Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Heksyar. Terima kasih.